Dia bikin mungkin semacam defense-nya mereka yang dia sebut Cyberdome gitu namainnya, yang isinya disebutkan ada big data dan AI. Dia juga nyebutin itu secret sauce-nya Israel gitu kan. Jadi ketika ini banyak nih dari Indonesia, ternyata dia lihat serangan dari Indonesia, terus ketahuan gitu ya, dia mungkin melakukan digital forensik, ini dari Indonesia, datanya disebarkan di sini, ya bisa juga dituntut. Mungkin kalau kita ngeliat film-film yang udah ada gitu, di mana Israel bisa melakukan kontrol terhadap beberapa infrastruktur yang ada di daerah Palestina, tiba-tiba matiin lampu, atau dia bisa tahu ada telepon yang keluar dari area ini kemana. Betul. Nah itu sudah ke situ ranahnya sebetulnya. Yang kita anggap sebenarnya cyber war yang real gitu ya. Andai kata Indonesia akan diinvasi. Nah kalau misalnya mau dilakukan cyber warfare atas Indonesia dan information warfare, kira-kira apa aja yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Kembali berjumpa dengan kami. Kalau pada episode sebelumnya kita melakukan review ya Mare sebenarnya ya. Karena itu nggak kita bahas secara dalam masing-masing TTP-nya. Kalau kita bahas secara dalam belum tentu penyaksi dari video di YouTube kita ini paham akan hacking dan nggak bahas teknis lah. Nggak bahas teknis lah, itu kita hindari sejauh-jauhnya itu. Iya, sebetulnya buat awareness aja sebetulnya sih. Betul. Dan kita juga coba memberikan gambaran bahwa perang cyber itu adalah sebuah perang yang akan menjadi tren beberapa tahun atau beberapa dasawarsa ke depan sebenarnya. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi dari apa yang kita sampaikan di episode pertama itu masih sebagian besar sangat-sangat sederhana serangannya sebenarnya. Gimana kira-kira Mar? Iya, kalau yang di pertama memang kita nggak bahas secara dalam, cuma ngelihat yang lagi viral ataupun lagi booming di berita itu, diangkat beritanya seperti apa dan apa aja yang terlibat gitu ya, kegiatannya apa aja. Nah, cuma sampai sejauh itu gitu. Tapi kalau kita mulai agak lebih dalam, itu akan lumayan panjang dan lumayan bahas teknis gitu kan. Dan itu kita hindari ya. Iya, sebetulnya kalau bahas teknis juga kalau dalam kondisi sekarang mungkin bukan kurang relevan ya, tapi karena ini udah terjadi perang yang secara real, cyber war-nya itu harusnya sih sudah nggak begitu masif dari antara kedua negaranya, tapi mungkin dari yang pro antara negaranya itu yang sekarang lebih masif, jadinya malah jadi kemana-mana kan, ada yang serang ke Singapura, jadi kemana-mana tuh. Padahal ya mereka pro, cuma target tujuan utamanya kan sebetulnya ya Israel gitu kan, kalau yang pro ke Palestina. Cuma jadinya ya dia nyerang juga ke negara yang pro ke Israel. Nah ini menarik Mar. Tadi Mari bilang bahwa sebenarnya sekarang udah mulai bergeser negara targetnya, tapi tetap berdasarkan kondisi geopolitiknya pasti ya. Benar. Siapa yang temannya Israel, siapa yang mendukung Palestina. Tetapi ada yang menarik nih. Kalau kita perhatiin semua serangan cyber kemarin, itu sebagian besar masih jatuhnya adalah ya mungkin DDoS yang terhadap objek-objek yang non vital sebenarnya. Karena kalau misalnya ada sebuah harian di Israel kena DDoS, ya hanya butuh waktu berapa jam untuk memulihkan layanannya doang kan gitu. Iya. Terus ada juga terkait dengan serangan-serangan yang sebenarnya juga tidak begitu signifikan kalau dari sisi perang cyber ya. Kan kalau serangan yang pasti signifikan tuh pembangkit listrik mati semua gitu loh. Kemudian instrumen-instrumen broadcasting atau mungkin yang berhubungan dengan IC SCADA bisa dilumpuhkan. Ini kan nggak ada dari kemarin. Agak ada atau kita belum tahu, bisa jadi kita belum tahu gitu loh. Bisa juga nggak muncul beritanya gitu kan. Nah itu juga tuh. Jadi kalau dalam kondisi saat ini ya sudah mulai perangnya, cyber war-nya itu mungkin kita nggak bisa ngelihat secara signifikan gitu Bang. Nah biasanya juga harusnya sebelum mulai perangnya ya, cyber war itu biasanya dimulai duluan tuh. Itu cari-cari informasi, melakukan hacking terhadap beberapa website gitu ya, kemudian cari data. Nah itu untuk feed ke tentara-tentaranya gitu. Biasanya gitu, ke badan-badan yang kita miliki, biasanya minta informasi nih, harus dihack dulu gitu kan, dapetin informasinya, baru itu sebagai informasi tambahan lah dari sisi cyber untuk perang selanjutnya. Nah tapi ini sekarang kondisinya sudah terjadi perangnya, jadi perang cybernya ya tadi bergeser
mungkin agak jauh ya, jadi nyerang negara lain. Nah sebetulnya dalam sisi legal atau ilegal, setiap yang pro itu bukan berarti dibolehkan ya. Ini mesti digarisbawahi nih. Iya. Setiap yang pro walaupun dari Indonesia ya, bukan berarti itu dibolehkan ketika ada negara luar yang sedang melakukan perang dan ada cyber war-nya, terus kita ikut dengan secara terang-terangan, sebetulnya tetap kena hukum. Hukum positif yang berlaku ya. Iya, itu juga mesti digarisbawahi. Jadi jangan sampai terang-terangan banget lah gitu. Tetap anonimus. Wah, ini jadi ngajarin. Enggak cuma cuma maksudnya jangan sampai benar-benar kelihatan ini tuh gue yang melakukan attack gitu. Jangan segitunya. Soalnya tetap itu nggak boleh secara hukum. Sebenarnya itu problem sih ya. Problem dari teman-teman kita yang main ofensif. Ya. Mereka dapat kebanggaan atau mungkin kepuasan emosional ketika bisa melakukan serangan. Padahal pada kenyataannya kalau kita naikin nih tingkat levelnya di level yang state sponsor, bukan lagi kebanggaan kalau hanya defacement, bukan lagi kebanggaan kalau hanya DDoS. Contoh misalnya APT yang sekarang beroperasi, itu mainannya modelannya mungkin sudah ya pembangkit listrik bertenaga nuklir yang diserang, critical infrastructure, seperti yang kasus di Iran. Mungkin karena terkait dengan malware di Iran yang kita nggak usah sebut namanya dulu. Nah, kemudian juga misalnya melakukan pencurian data yang tingkat kesulitan dan kerumitannya tinggi, yang TTP-nya nggak mungkin hanya sederhana SQL injection di depan doang sekali gitu, melibatkan suatu proses yang berkepanjangan, perencanaannya dan lain sebagainya macam. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat berarti selama beberapa minggu awal perang antara Hamas melawan Israel, hampir sebagian besar serangan cyber itu lebih bersifat yang kayak kita bilang kemarin ya. Iya, itu yang kelihatan emang. Yang kelihatan. Yang nggak kelihatan nggak tahu kan sebelum perang ini dimulai gitu. Betul. Sebelum perang ini dimulai udah terjadi apa aja di cyber war itu nggak pernah monitor. Betul. Karena menariknya adalah Palestina secara kekuatan operasional cyber warfare, kalau kita mau bicara objektif, tidaklah lawan sebanding dari Israel. Akan tetapi pihak yang membantu Palestina, yang pro-nya itu mungkin bisa sebanding atau mungkin lebih. Dan secara geopolitik ada Rusia juga di sana, ada Iran. Itu ya sebenarnya kalau kita lihat di beberapa statement gitu ya dari Israel, mungkin dari Israel National INCD, Israel National Cyber Defense kalau nggak salah. Itu juga ada statement kalau rivalnya itu yang maksudnya dominan rival, dia sebut ada Iran, terus ada Hizbullah sama Hamas gitu. Nah makanya dia bikin sekarang mungkin kalau di sisi cyber ya itu Cyberdome. Ya. Jadi kalau di yang kita kenal sekarang udah ada Iron Dome. Nah dia juga buat itu ada namanya Cyberdome gitu. Nah mungkin nanti sedikit lah ya buat bahas itu. Jadi dia bikin mungkin semacam defense-nya mereka yang dia sebut Cyberdome gitu namainnya. Yang isinya disebutkan ada big data dan AI. Dia juga nyebutin itu secret sauce-nya Israel gitu kan. Jadi ya ini saus rahasia kita gitu. Nah ini menarik nih. Iron Dome kita sama-sama tahu bahwa itu adalah project yang sifatnya untuk melawan, kita nyebutnya kalau dalam dunia militer kekuatan kinetik militer lah. Yeah. Jadi gimana mengintercept peluru kendali yang mengarah ke Israel. Nah kalau Cyberdome ini, mungkin Mari bisa cerita kira-kira konsepnya seperti gimana? Ya kalau yang dilihat ya dari perencanaan itu dari yang tadi disebutkan tadi ICND ya, itu Israel Cyber Defense Directorate. Direktorat itu headnya si Gaby. Dia dari kalau nggak salah sih udah dari 2022 ya, sekitar Juni atau Juli gitu dimulai proyeknya. Jadi sebetulnya dia mau membuat satu defense mechanism dari sisi cyberspace untuk mencegah serangan dan menganalisa serangan. Jadi dia bisa tahu siapa aja yang melakukan serangan. Ya dia sebutkan mungkin dia bilang kita tahu siapa aja yang nyerang kita tahu rival kita siapa gitu. Dia sebutkan seperti itu. Nah kalau dari sisi defense mungkin kalau di kita ada BSSN gitu yang melihat semua traffic masuk dari luar Indonesia ke Indonesia gitu. Nah mungkin gambaran singkatnya seperti itu.
Jadi di mana ada attack yang dilakukan dari negara luar ke Indonesia, nah itu bisa dimonitor dan bisa dicegah dampaknya gitu. Nah cuma kita kan nggak tahu ya. Dia bilang dengan AI dan big data. Nah setelah dia melihat data itu dari mana besarnya gitu ya, terus ada AI yang melakukan analisa secara otomatis, itu bisa melakukan serangan juga atau enggak. Nah itu kita nggak tahu tuh. Jadi dia sebutnya karena Cyberdome hanya untuk defense, cuma kan setelah itu datanya untuk counter attack juga bisa sebetulnya. Berarti gini, ini sebenarnya konsep yang sebagaimana kita lakukan hari-hari dalam konteks kita sebagai cyber security professional, ini adalah konsep operation yang dilakukan oleh tim blue team, dan juga apa yang dilakukan oleh tim red team. Iya. Cuman ada kapabilitas lain nggak? Mungkin ada ditambahkan AI? Iya itu tadi. Dia di dalamnya ada big data dan AI nih sebetulnya. Dan ada beberapa organisasi yang terlibat ya, kayak unit 8200 terlibat dalam pembentukan itu. Ya, sudah pasti disebutkan lah beberapa gitu ya. Mungkin bisa dicek juga nanti. Ada beberapa yang terlibat dan itu ya US juga terlibat pembuatannya. Pasti. Dan kita tadi ya, karena judulnya Cyberdome, harusnya dalam perspektif kita adalah itu untuk melindungi negaranya. Gitu kan. Tapi kalau dia punya capability untuk melakukan attack juga di dalamnya, nah kita nggak tahu, nggak bisa mastiin juga. Mungkin perlu kita terangin ke penyaksi dari tayangan YouTube kita ini bahwa dalam konteks operasi cyber security, baik itu blue team, red team, ya, defense, attacking dan lain sebagainya, kedua polaritas itu selama ini dilakukan oleh pikiran dan effort manusia ya. Begitu kita melibatkan AI, berarti bisa dibilang nih kita harus ngebangun sebuah mesin yang bisa melakukan pengambilan inisiatif sendiri atas setiap pola yang dia lihat, kan gitu. Betul. Berarti bisa dibilang Israel sudah memiliki kayak semacam mungkin database atau kumpulan semua pola-pola tersebut, no? Iya. Luar biasa. Positif loh. Nah. Harusnya sih udah ada. Nah berarti kalau dari konteks cyber intelligence nih, Mar, semua perusahaan-perusahaan cyber security yang berafiliasi sebenarnya ke Israel, yang mereka lakukan adalah juga mencoba mungkin kita bilangnya memining semua data serangan dan kemudian mengumpulkan itu dan mengambil likelihood dari situ sehingga bisa memetakan TTP. Benar gak? Iya, itu harusnya bisa. Dan itu ya sama ya Bang, kalau kita ngelihat dari semua dunia gitu ya, dari semua negara nyerang ke Israel, itu kan semua serangannya tipenya berbagai macam ya, banyak. Kemudian dikumpulin sama Israelnya dengan Cyberdome itu, dianalisa, dibikin kategori mungkin deh. Akhirnya kelihatan ini taktiknya apa, tekniknya apa gitu kan. Nah, akhirnya bisa berpola tuh, kalau negara ini serangannya kayak gini, negara ini serangan gini. Sebenarnya ya itu tadi ya, kalau tadi kita pro ke Palestina gitu ya, dan kita menyerang Israel, ya jangan polos-polos banget ya. Ini bukan ngajarin. Sebentar. Berarti gini nih, ini agak sedikit ya little bit provokatif lah. Bisa dibilang hampir semua serangan yang selama ini ya mungkin beberapa minggu dilakukan terhadap aset Israel, itu cuman kalau kita lagi berantem cuman geli-geli doang gitu. Enggak juga. Enggak tahu ya sebenarnya. Ya siapa tahu ada yang bisa Cyberdome-nya pasti ngelihat ya, secara traffic pasti ada, tapi nggak dibuat alert sama dia. Itu inilah yang nggak diekspos mungkin. Ya, jadi kan ya namanya secara dari sisi teknis gitu ya ataupun teknologi, itu namanya kan alat yang tidak sesempurna manusianya. Ada juga pasti kelemahannya gitu kan. Ketika ada serangan yang mungkin sophisticated misalkan, canggih gitu kan, walaupun ke-record ada trafficnya masuk, cuma attack-nya itu nggak dijadikan alert, oh ini tuh serangan yang berbahaya, bisa juga. Jadi mungkin lebih stealth gitu ya, attack-nya lebih smooth lah. Sebenarnya yang mau kami sampaikan berdua adalah begini, ini sebenarnya bukan lagi hanya sekedar perang Hamas versus Israel. Akan tetapi negara-negara di belakang Hamas versus Israel dan negara-negara di belakang Israelnya. Karena kalau kita lihat dari semua serangan, aktor-aktornya itu sekarang meningkat, ada yang dari Rusia. Iya. Kemudian juga Iran pasti. Iran masih dendam mungkin juga kalau kita mengingat peristiwa ketika reaktor nuklirnya juga yang dulu kena serang secara cyber. Akan tetapi
ini bisa dibilang sebenarnya sudah bukan lagi perang antara Hamas lawan Israel ya Mar ya. Iya. Nah, yang menarik adalah begini, kalau sudah mulai ada keterlibatan state actor, perangnya makin canggih nggak? Harusnya iya. Soalnya karena udah bergeser ke negara lain, nah itu bahayanya ya. Banyak data-data yang diambil dari negara tersebut kemudian disebarkan secara gratis gitu. Ya kalau ini komunitasnya terang-terangan, ketika negara itu sudah punya concern terhadap data yang diambil dan disebarkan, bisa kena. Kita bisa dituntut Oke. juga gitu kan. Oke. Jadi ketika ini banyak nih dari Indonesia, ternyata dia lihat serangan dari Indonesia, terus ketahuan gitu ya, dia ya mungkin melakukan digital forensik, ini dari Indonesia, datanya disebarkan di sini, ya bisa juga dituntut. Itu Oke. masih memungkinkan gitu. Jadi ya yang tadi, bukannya kita membatasi, itu kan karena di ruang cyber kan bebas ya bang, semua orang bisa melakukan serangan atau enggak. Cuma ya tadi, kalau kelihatan banget ya itu melanggar juga sebetulnya. Sebenarnya bisa kita simpulkan dua hal dari sini adalah pertama, serangan cyber yang selama ini terjadi itu baru sebenarnya kalau kita bilang sih baru sekedar defacement ataupun denial of service Yang ada di yang bukan sederhana lah mungkin, tapi tidak memberikan efek yang benar-benar parah ke Israel. Akan tetapi sekarang intensitinya akan meningkat karena ada keterlibatan state actor ya. Dan kalau sudah state actor terlibat, maka bentuknya udah lebih canggih. Tidak lagi main, jangan-jangan ICS Kada juga akan diserang gitu loh. Bisa memungkinkan. Betul kan ya? Dan kemudian setiap negara pasti sekarang mengandalkan komunikasi satelit. Who knows, mungkin kalau ada keterlibatan negara selain Israel di antara kedua belah pihak ya, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ya itu, ya mungkin kalau kita ngelihat film-film yang udah ada gitu bang, di mana Israel bisa melakukan kontrol terhadap beberapa infrastruktur yang ada di daerah Palestina, tiba-tiba matiin lampu, atau dia bisa tahu ada telepon yang keluar dari area ini kemana. Nah itu sudah ke situ ranahnya sebetulnya. Yang kita anggap sebenarnya cyber war yang real gitu ya. Jadinya yang berpengaruh atau yang berdampak signifikan terhadap peperangannya gitu, kondisi perang yang nyata. Tapi kalau misalkan memang tadi disebutkan hanya melakukan defacement, DDoS gitu ya, tidak mengambil data yang mungkin kritikal, ya memang itu mungkin kita anggapnya belum terlalu signifikan attack-nya gitu. Cuma mungkin belum terlalu signifikan ya. Iya, karena ya tadi ya kalau di DDoS terus service-nya mati kan bisa dinyalain lagi gitu. Kecuali ya tadi kalau dia masuk ke salah satu website terus ternyata dia bisa lateral movement ke dalam lebih jauh dan dia bisa mencuri data yang kredensial, nah itu mungkin signifikan sampai sejauh itu. Ini yang perlu kita edukasi sih sebenarnya buat teman-teman kita dari Indonesia yang mungkin terlibat juga ya. Iya. Kalau hanya serangan seperti itu tanpa ada lateral movement, Ya, jadi hanya one target di depan ya, belum state actor dong kalau gitu. Ya kalau state actor udah ada komandernya bang. Dan lebih sophisticated ya. Lebih sophisticated. Oke. Jadi memang nggak, ya kita bukannya merendahkan ya. Mereka semua pasti belajar, terus punya guide-nya masing-masing gitu ya, punya panutannya masing-masing, dan di ruang cyber itu the real experience itu paling baik. Sudah terjun langsung ke dalam lapangan ngelihat target yang secara real tuh itu paling baik secara experience. Cuma tetap kita ingatkan kalau terang-terangan ya di Indonesia ada hukum positif yang harus diikuti. Mungkin ada baiknya juga teman-teman kita yang melakukan itu semua mungkin udah mulai paham juga kenapa ada konsep ethical hacking ya. Ya. Dan gimana kalau kita undang mereka juga bermain di Hack Trace Range? Ya kalau itu ini mungkin sekalian masuk. Kalau Hack Trace Range ya itu kayak lapangan tembak lah ya. Jadi kalau udah melakukan hacking di real dan itu melanggar hukum, nah mungkin dari hackers itu ada bikin satu lab gitu ya, itu nggak melanggar hukum karena itu kita set up vulnerable dan dengan beberapa case juga. Metode pembelajaran pokoknya ya. Itu bisa dicoba sebetulnya. Ini kemarin kita juga melihat ada satu berita bahwa ada satu threat actor. Kita nggak tahu nih apakah dia state sponsor atau tidak. Mereka menyebutnya Malek Team. Nah ini uniknya nih Malek Team ini sudah melakukan serangan terhadap sebuah akademi dan berhasil mengekstrak 250.000 data orang dari sana. Kira-kira Mari bisa cerita nggak mengenai apa yang dilakukan ini? Mungkin kalau teknis terlalu panjang bang ya.
Tapi mungkin ininya aja ya, dampak sama tim. Sebenarnya kita di sini bukan bermaksud untuk mention tim yang ini lebih baik, yang ini mungkin kurang canggih atau bukan. Itu nggak ke situ ya. Cuma dalam apa ya, dark web ataupun deep web itu ada di mana melakukan sharing penjualan data gitu ya, yang sudah diambil dari kelompok penyerang, kemudian dijual ataupun di-share secara gratis. Nah, pengambilan data ini sebetulnya macam-macam nih caranya. Oke. Gitu. Yang pertama, kalau mungkin sebelumnya udah juga dijelaskan, kalau kita tahu di mana aplikasi yang menyimpan banyak data gitu ya. Kemudian kita mentargetkan aplikasi itu aja dengan fokus. Ada juga yang kayak gitu. Jadi fokus ke aplikasi itu aja. Dia pengen dapetin data yang ada di dalamnya. Oke. Jadi dia nggak di-fetch duluan. Dia misalkan udah dapat aksesnya, dia nggak akan ngapa-ngapain tuh. Diem aja, dorman lah gitu. Dia akan ada di dalam, terus kemudian datanya berkembang. Setelah datanya berkembang sudah sangat banyak gitu ya, baru dia exfiltration keluar. Nah, sebagai deteksi, harusnya yang dapat dilihat adalah ketika dia mengeluarkan data yang mungkin banyak secara size di network traffic, kelihatan ketika mengupload. Misalkan datanya sudah lebih dari 1 giga, 2 giga gitu ya. Kemudian kan dia harus mengupload ke tempatnya dia ya, untuk exfiltration, diambil datanya. Dan di sini tadi dia bilang berapa data? 250.000. 250.000. Wah, itu lumayan besar tuh. Kita formatnya juga nggak tahu. Data kependudukan loh. Nah, wah itu bisa lebih dari 10 giga kayaknya. Karena kan kalau kita nyerang sebuah kampus, pasti kan datanya data orang yang di dalam dong. Iya. Berarti kan bertalian ada nama orang tua. Ya. Ada. Ya itu lumayan lah, harusnya itu besar ya. Dan nah itu potretnya. Bukan cuma website government, pemerintahan, tapi semua yang memegang data tadi. Kampus juga pegang data. Betul. Hotel juga tuh sebenarnya. Betul. Kalau hotel punya website terus kita hack gitu ya, ada data di situ di dalamnya. Yang mungkin isinya KTP. Karena kan kalau kita ke hotel ngasih KTP. Betul. Gitu. Itu ada data juga di situ. Nah, yang menyimpan data itu menjadi targetnya penyerang. Nah, caranya tadi ada pintu masuknya pasti lewat aplikasi atau insider threat. Jadi orang yang di dalamnya yang sudah punya akses gitu ya, atau dia masuk sebagai pegawai gitu kan, tapi dia sebagai insider threat, sengaja melakukan hacking dari internal. Nah, itu yang ya mungkin bisa dimengerti ya dengan ini ya, yang awam. Jadi ya seperti itu, kelihatannya mungkin ini datanya besar, ini berarti harusnya yang dihack tuh website pemerintah, atau enggak juga, website yang kayak ini akademi ya. Ya betul. Iya. Di sini kampus berapa banyak tuh, dan betul. Mahasiswanya juga banyak di situ. Kalau salah satu kehack diambil semua, nah itu juga signifikan datanya. Tapi yang menarik gini sih, kalau kita bisa dapetin data pribadi orang, ya. Yang menyeramkan adalah bukan masalah orang berhasil menghack data pribadi orang, tapi ketika data pribadi tersebut bisa dieksploitasi secara intelijen, baik untuk eksploitasi orangnya untuk kepentingan operasi khusus atau untuk social engineering. Iya, jadi banyak juga yang ketika dia berhasil ngambil data, pemikirannya hanya untuk dijual. Betul. Nah, yang memanfaatkan itu adalah yang beli. Yang beli itu tahu data itu untuk apa, utilisasinya digunakan untuk apa. Itu jadi ya yang tadi pasti instansi ataupun badan untuk profiling. Jadi kalau kita sudah big data gitu ya, ya mungkin kalau ngeliat Snowden, kita ketik namanya aja langsung kelihatan semua profil. Nah, itu dijadikan suatu big data yang besar dari semua hasil penjualan mereka dibeli gitu ya. Terus kita ketik nama atau ketik email, langsung kelihatan tuh namanya siapa, tinggal di mana. Itu untuk jadi profiling. Nah, itu kalau sudah diolah dengan big data. Lah, terus gimana data kependudukan kita dong ya? Tanpa diserang udah ada di sana. Ya, okay. itu lumayan ini sih, serius sebetulnya. Sangat serius. Udah nggak bisa dicegah kalau udah ada di tangan banyak orang gitu ya. Betul. Percuma. Percuma. Soalnya ya kita yang paling simpel gini. Kalau kita semua udah tahu kalau data KTP itu adalah breach. Udah bisa dibeli udah sama berita nasional lah ya. Iya, udah bisa dibeli sama siapapun di dark web, cuma kita nggak kasih tau linknya. Nah, ini kita cara ngolah aja yang paling gampang. Ketika kita tahu nama satu orang, terus satu orang itu kelihatan di situ datanya, kemudian di situ ada detail alamatnya. Kita cari lagi alamat itu, kita langsung tahu di rumah itu ada siapa aja. Betul. Keluarganya siapa aja.
ada orang tua atau enggak, yang tinggal di situ siapa aja. Itu udah yang lumayan sensitif, cuma gitu dong. Jadi kita tahu di situ ada si ini, ada si ya. Belum ngomong eksploitasinya Belum nih ya. ngomong, itu cuma baru ngelihat dari data yang besar yang leak itu kemudian diolah menjadi big data dan diutilisasi gitu. Betul. Itu udah bisa lumayan menyeramkan sebetulnya. Yang paling menyeramkannya sih seperti ini ya. Dapat data kependudukan, paham operasi social engineering, Ya. dan paham eksploitasinya juga. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, tren perang saat ini, kalau kita ngirim satu armada kapal induk untuk menyerang sebuah negara, ongkosnya kemahalan. Ongkos paling murah adalah bagaimana kita bisa mengeksploitasi penduduknya. Eksploitasi itu salah satu, misalnya contoh kita bikin polarisasi di penduduknya. Akhirnya jadinya ada perpecahan di eksploitasi. Nah, operasi-operasi seperti ini dalam konteks perang hybrid sekarang itu disebut dengan information warfare. Nah, bayangin nih kalau sampai serangan dari hacker yang kita sebut tadi Malek Tim ini bisa ngambil 250.000 data. Minimal nih dia bisa menarget satu keluarga di sana, terus dieksploitasi, benar nggak? Betul. Ya sebetulnya tadi ya, kalau sekarang secara fisik udah terjadi. Secara perang cyber itu sudah dilakukan sebelum perang fisik harusnya. Dan informasi ini sudah di-share. Jadi ini untuk membantu setiap mungkin para ininya ya, yang melakukan perang itu dapat informasi ya fit-fitnya dari sini. Nah itu perang cyber digunakan harusnya sebelumnya. Betul. Gitu. Nah kita nggak tahu nih bang, kan tadi 250.000. Ya. Nah itu dikasih ke siapa datanya? Kalau hanya dikasih ke forum, ya nggak ada gunanya. Kecuali dia bisa langsung kasih ke tangannya orang Palestina yang membutuhkan gitu kan. Nah sekarang kita nggak tahu dia dari mana gitu kan. Dia mungkin dari negara Palestina atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin. Terus kemudian di share di grup ataupun mungkin dia jual gitu ya. Dan mungkin kalau yang kondisi saat ini ya pasti di share lah ya, nggak mungkin dijual. Kalau dia memang mau bantu Palestina, masa dijual gitu kan. Nah cuma ini nyampe ke tangan Palestina atau enggak, ke tentara Palestina nyampe enggak gitu kan, ke badan atau institusi yang ada di Palestina untuk menjalankan perang, nyampe atau enggak datanya. Kalaupun nyampe gimana mengeksploitasi yang di sananya ya? Iya, nah kalau nggak nyampe terus dia hanya sebar di forum doang, terus buat apa? Jadi nggak ada efeknya juga ke peperangan yang saat ini, gitu. Sama dengan defacement, begitu di deface, tapi nggak ngapa-ngapain infrastruktur kritis, nggak ada efeknya juga. Ya itu juga, maksudnya dampaknya nggak signifikan atas peperangannya itu sendiri. Oke. Gitu. Oke, tapi ini menarik nih. Kalau sampai ada 250.000 data di ekstrak, kira-kira dari kacamata ofensif, kita selama ini kan paham favorit itu serangan pasti SQL injection. Ya mungkin kalau di level web application. Tapi tentunya saya yakin kalau ini udah adanya di Israel, nggak mungkin lah pakai SQL injection doang. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Sama kayak di kita juga. Sama ya sebenarnya. Karena human error itu selalu ada ya. Selalu ada. Nah, gimana kalau misalnya di balik aset, di depan aset itu ada misalnya web firewall misalnya. Masih memungkinkan juga dieksploitasi. Security perimeter lah gitu. Ya kalau ada security perimeter ya memang sebetulnya hanya tingkat kesulitan aja naik ya. Tingkat kesulitan naik. Ya masih cuma mungkin. Iya masih memungkinkan. Jadi ya kalau disebut no system is safe ya memang iya, cuma nggak tahu kan seberapa sulit. Jadi biasanya tuh bilangnya nunggu waktu aja kapan. Iya, soalnya cyber security itu tidak hanya bicara lu bisa beli barang mahal. Iya. Ada juga di situ masalah konsistensi melaksanakan prosedur. Iya. Development yang benar kan. Betul. Gitu. Makanya kalau dia bilang dia bikin Cyberdome gitu ya, ya biasa aja. Kan masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih cerdas gitu ya, dan bisa nembus Cyberdome, ya itu the best tuh. Nah kita mungkin karena Mari tadi udah membuka arah pembicaraan kepada Iron Dome dan Cyberdome. Nah ini menarik nih Mar. Menurut Mari, kalau sampai Cyberdome itu terbukti benar ada di sana, Mari bisa nggak menceritakan itu superioritas negara yang punya Cyberdome itu seperti apa nantinya? Ini soalnya terbatas ya bang. Maksudnya ya, informasinya masih terbatas semua. Di dalam news juga terbatas. Kita baca-baca terkait dengan Cyberdome ya. Kalau untuk seberapa superior mereka ketika punya itu, mungkin untuk level cyberspace sudah superior deh dari negara yang lain yang belum punya defense mechanism kayak mereka. Betul. Karena ya yang tadi yang terlibat itu ada beberapa unit dan organisasi lain
Dan itu ya kita percaya semuanya canggih ya. 4200 US cyber defense juga itu juga semua join. Mossad kalau nggak salah juga di-mention di situ untuk join di project itu. Jadi itu mungkin projectnya sudah di start dari 2022, ada di news, cuma kita realnya nggak tahu ternyata dia udah duluan. Yang ada di news sih kita temukan ya mungkin dari 2022 atau ya. Kelihatan yang tadi melakukan pemberitahuan bahwa dia membuat Cyberdome untuk di ruang siber. Nah kalau superior dalam konteks bertahan bisa dibilang ya. Karena dengan adanya itu yang tadi dia bisa menganalisa setiap serangan yang dilakukan dari negara manapun ke negaranya. Nah data itu bisa dilakukan analisa untuk melakukan counter attack dan membaca negara mana yang paling dominan rival negara itu gitu kan. Jadi dia tahu nih musuh yang paling canggih yang mana gitu kan, yang musuh yang paling standar yang mana, yang biasa-biasa aja yang mana itu udah bisa dikategorin tuh sama mereka. Mungkin gitu ya superior ya sampai. Tapi tadi tuh Mari baru ngomongin konteks superioritas dari IT security. Iya. Apakah Cyberdome juga jangan-jangan berbicara superioritas cyber operation untuk perang informasi? Misalnya contoh information warfare dengan menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Karena di beberapa artikel disebutkan seperti itu. Kira-kira apakah ini satu sistem keseluruhan, ada blue team, red team, pokoknya bicara mengenai kemampuan operasi cyber security-nya, ditambahin plus kemampuan mengeksploitasi perang informasinya. Kira-kira gimana, Mar? Kita nggak bisa sebut tim. Karena kita belum tahu ya. Kita nggak tahu. Ini misterius sebenarnya. Capability-nya. Cuma yang pasti capability yang dia bilang adalah untuk bertahan dari serangan dan untuk melakukan pencegahan atas serangan siber. Baru itu aja. Cuma kalau kita ngomongin utilisasi dari data yang dia udah punya, harusnya bisa juga melakukan itu. Betul, gitu. Betul. Nah, para pemirsa channel ini sekalian, kita harus menggarisbawahi satu hal di sini, bahwa superioritas cyber security di sebuah negara itu memungkinkan negara tersebut melakukan berbagai hal yang selama ini kita bayangkan hanya ada di film. Kira-kira gimana, Mar? Iya, dan yang di film adalah the future itu. Jadinya bisa dilakukan juga sebetulnya real. Nah, apalagi kalau dikombinasikan dengan perang informasi yang mengeksploitasi manusia. Betul. Dan ini adalah perang yang lebih efisien dibandingkan kita mengirimkan satu divisi armada kapal induk, kemudian kita menyebutnya perang kinetik ya. Kita mengirimkan satu pasukan ke sebuah negara. Sepertinya hal ini bisa kita lihat dan pelajari dari fenomena perang, mungkin perang Irak lah, perang Irak dan after 9/11 lah, kita lihat seperti itu. Tapi teman-teman, kita juga mau mengingatkan bahwa sejak saat itu ada pola perang baru yang dilancarkan. Momen pertama adalah ketika, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, nanti kita juga akan bikin video terkait hal ini, yang itu kita sebut dengan the Arab Spring. Di Arab Spring itu juga adalah salah satu contoh fenomenal perang informasi yang outputnya sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Gaddafi bisa turun. Yeah. Kemudian Saddam Hussein bisa terjungkal. Kayak perasaan dari dulu Saddam Hussein yang presiden Irak gitu kan. Gak ada yang bayangkan dia bisa sampai separah itu. Nah ini yang mau kita sampaikan, bahwa kalau kita bicara perang masa depan, itu tidak lagi bicara hanya perang kinetik dengan kekuatan senjata, firepower, tetapi juga udah mulai membicarakan kekuatan cyber dikombinasikan dengan kekuatan perang informasi. Nah ini sekarang Mar, kalau Mari lihat, kira-kira kombinasi ini tidak hanya ada di Israel juga kan ya? Ada nggak di sisi Hamas? Ada pasti. Kira-kira siapa negara yang mensupport itu? Tadi kalau di Palestina, Rusia. Anon Ghost dan Killnet tuh udah jadi dua Ghost nama. Dan Killnet ya? Iya, udah jadi dua nama grup yang paling sering di-mention kalau di berita. Nah itu ya pro Palestina dua-duanya. TTP dari Anon Ghost sama Killnet itu? Cuma itu enggak. Ya kalau dibilang TTP kita belum ada yang melakukan riset gitu ya.
dibongkar Anon Ghost ini ngapain gitu ya, Killnet ini ngapain, terus dampaknya ngapain. Cuma kalau dia sebutkan kita mau nyerang apa tuh udah ada. Kayak dari mereka bilang kalau kita akan target kita adalah Iron Dome-nya, sistem Iron Dome-nya yang akan mau dihajar. Itu udah ada, dia bikin statement itu. Cuma apakah sudah sampai ke sana atau belum, kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Termasuk ketika kemarin ada cerita bahwa Iron Dome gagal mengcounter serangan misil dari Hamas. Apakah itu benar kesalahan dari Iron Dome-nya atau memang ada sesuatu yang sehingga itu ter-override? Kita masih misterius juga tuh ya. Iya, sama kalau kita ambil logik aja gitu Bang. Ketika dari Palestina atau dari Hamas gitu ya melakukan serangan secara kinetik, misalkan dia mau melakukan pemboman terhadap suatu daerah yang di situ ada Iron Dome misalkan. Dia harus koordinasi sama yang sudah ngehack Iron Dome-nya. Betul. Nah, cara koordinasinya gimana kalau semua komunikasinya aja dibatasi gitu kan? Jadi kayak ya percuma kita ngehack kalau kita nggak bisa komunikasi langsung ke perang yang kinetiknya. Jadi ya sekarang matiin coba Iron Dome-nya. Gue mau kirim kan gimana cara komunikasinya gitu. Sedangkan kalau jalur komunikasi dari areanya Palestina keluar sama Israel dipantau, ya itu udah pasti langsung di-cut. Gitu kan nggak ada yang tahu tuh. Bisa langsung dimatiin juga. Bahkan di Palestina atau di negara yang lain mau masuk komunikasi ke dalam juga dimonitor gitu kan. Ke Palestina gimana? Kira-kira ini perang dari sisi perang cyber dan perang information warfare-nya masih akan panjang nggak, Mar? Information warfare panjang karena pasti ada posnya ya. Setelah ini walaupun udah reda, pasti akan ada berita-berita dan informasi-informasi yang dibuat-buat sedemikian rupa gitu ya. Betul. Pasti masih ada. Cuma yang mempengaruhi perdamaian ataupun nanti selanjutnya masih belum pasti semua. Semua. Kalau cyber warfare-nya ketika misalnya nih akhirnya ada serangan militer secara kinetik lah ya. Yeah. Cyber warfare tetap jalan atau berhenti tergantikan dengan perang kinetik? Menurut Mari gimana? Kalau menurut gue dari sisi cyber emang itu akan jalan terus. Tapi nggak tahu dari negara mana aja. Ya karena kan yang tadi ada hacktivism ya. Yeah. Ya aktivitasnya nge-hack gitu kan. Iya. Yeah. Itu akan jalan terus sih. Gitu. Ya, ini kita jadi ingat ketika Stuxnet ya. Iya, itu yang critical infrastructure ya. Critical infrastructure. Nah, itu baru advance banget ya. Iya, itu preparationnya lumayan inilah bagus. Nah, ini maksudnya tadi kita menyebutkan serangan terhadap reaktor nuklir Iran, itu yang kita maksudkan adalah serangan Stuxnet. Nah, mungkin perlu pemirsa ketahui bahwa sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa serangan tersebut diprakarsai oleh negara yang ono sama negara yang ono gitu kan ya. Nah, yang mau kami coba sampaikan dari sisi Stuxnet adalah begini. Perang cyber masa depan, modelnya itu sudah pasti yang dihajar adalah critical infrastructure seperti itu. Yeah. Ditambah dengan perang informasi yang efektif. Dan itu nanti cost-nya jauh lebih murah dibandingin ngirim satu armada kapal induk ya, Mare? Iya, jauh. Karena ya aktivisme nggak dibayar juga jadi dia. Gas. Oke, Mar, kita ini udah ngelihat bagaimana perang Hamas Israel, terus bagaimana juga hubungannya dengan perang siber serta perang informasi. Nah, kira-kira nih, kalau ini mau kita coba ambil pelajaran untuk Indonesia dalam konteks kalau misalnya Indonesia mau diinvasi oleh negara lain, gak usah jauh-jauh deh. Kita sama-sama tahu di Laut Cina Selatan ada konflik. Iya. Kemudian belum lagi nanti konflik agak ke timur tuh. Di bawah ada satu benua dan ada teman-temannya di atas kan gitu. Lumayan lagi nah gitu. Kira-kira andai kata Indonesia akan diinvasi. Tadi kan udah kita bilang bahwa ongkos menyerang secara kinetik lebih mahal. Nah, kalau misalnya mau dilakukan cyber warfare atas Indonesia dan information warfare, kira-kira Mari bisa ceritakan nggak apa aja yang akan terjadi kalau itu dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh aktornya, Mar? Kalau yang dilakukan sama aktor pasti masih tuh banyak. Cuma paling kalau kita bisa ngambil pelajaran juga ya dari peperangan yang sudah terjadi, baik itu kinetik ataupun cyber war. Nah, karena ini kita bahasnya cyber war, bisa dilihat nih, mungkin kalau dari sisi defense kita ngeliatnya ke Israel ya, Bang. Karena dia mempersiapkan pertahanan untuk ruang cybernya sebaik mungkin
gitu ya. Dengan attack yang banyak dia mempersiapkan itu. Nah kalau dari sisi attacknya kita lihat dari Palestina, berapa banyak yang pro sama dia dan serangannya seperti apa. Nah kita karena biasanya kita bilangnya bertahan dulu bang. Indonesia harus bisa bertahan dengan mekanisme yang baik gitu. Nah kalau kita nilai dengan maturity level saat ini untuk security di Indonesia, kita mungkin nggak bisa bilang sekian-sekian gitu ya. Cuma mungkin kalau dari sepengetahuan gue, dari yang kita lihat data breach, kemudian mungkin yang nggak viral juga ada dijualin data-datanya, itu sangat signifikan datanya. Jadi yang tadi yang sudah diketahui ya, ada data breach terkait dengan data penduduk, dan di luar itu ada data-data yang lain. Nah ketika itu sudah dimiliki oleh negara lain yang mungkin akan menginvasi kita, nah itu sangat itu sangat berbahaya sebetulnya. Tapi jadi, kita nggak usah diserang, data kita juga kemana-mana. Nah itu dia bang, jadinya mungkin ada tindakan prevention yang pencegahan ya, maksudnya yang pencegahan yang dipikirkan oleh Indonesia seperti apa dengan data-data yang sudah keluar. Jadi kita nggak bisa ambil lagi kan, nggak bisa kita cegah data itu. Cuma ketika data itu diutilisasi, kita bisa ngapain nih, gitu. Nah itu mungkin yang harus jadi PR sebetulnya. Dan apakah mau bikin cyberdome-nya Indonesia? Nah kalau dari sisi infrastruktur kritis gimana? Wah di sini banyak ya. Dan ya hospital juga kan ya, health ya, dari itu mungkin masih banyak yang belum aware terhadap cyber security di Indonesia. Dari government juga beberapa websitenya kita lihat banyak di forum divestment ya, Zone Edge gitu, banyak banget yang sudah kehack. Dan kalau dia cuma divest doang sih oke, tapi kita nggak ada yang tahu dia ngapain di dalamnya. Betul. Terus dari beberapa infrastruktur yang lain secara fisik kita sebenarnya memang belum terintegrasi ya, kayak listrik gitu kan belum. Mungkin kalau di luar bisa tuh di hack, enter, matiin lampu. Kalau di sini mungkin belum bisa karena kan belum terintegrasi secara sistem gitu. Cuma yang paling signifikan adalah data sih sebetulnya kalau di sini. Data ya? Iya data. Ya kalau dia bisa ngelihat rekam medisnya salah satu pejabat di sini ataupun petinggi di sini, itu juga lumayan sebagai informasi intelligence emang. Rekam medisnya seperti menarik. apa. Menarik. Nah, tapi yang menarik lagi gini. Ini kita berandai-andai Mar. Skenarionya. Kalau emang kita mau diserang secara cyber. Iya. Nih kita coba bayangin ya urutannya ya. Kita satelit komunikasi pasti dihajar ya? Iya, bisa dihajar. Oke. ICS SCADA dari para pembangkit listrik yang ada di Jawa, Sumatera, Bali ke sana? Memungkinkan. Oke. 2 tuh ya. Infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis. Dua-duanya udah kena tuh. Iya. Air traffic controller? Ya kalau mau sampai sejauh itu bisa juga sebetulnya. Karena sudah ada yang riset juga sebetulnya kan untuk air traffic controller tuh. Nah, para pemirsa sekalian, hampir semua tools, teknik, dan prosedur untuk menyerang semua infrastruktur kritis yang kita sebutkan tadi sudah tersedia. Sudah tersedia. Tinggal pertanyaannya, ilmu yang mau nyerang cukup jago atau enggak, kan itu doang tuh. Iya, capability-nya. Dan dia kan kalau yang tadi, ya mungkin dia harus tahu dulu di Indonesianya kayak gimana. Betul. Jadi mungkin dia harus kesini dulu ngelihat misalkan. Atau juga dari Indonesianya ngasih tahu. Ya, oke. Berarti kalau kita memperhitungkan semua ini, sebenarnya yang paling penting sekarang adalah gimana biar 200 juta lebih penduduk Indonesia ini punya awareness yang sama mengenai cyber security dong. Betul. Mungkin tadi ya, yang gambaran paling jelasnya, yang tadi, yang timnya si Malek itu ngeluarin data, itu dari website akademi. Bukan dari website government berarti. Akademi kan kayak kampus ya. Kalau di kita ac.id gitu. Nah dari situ aja udah bisa dapat data banyak. Jadi kita mesti sadar ya. Mungkin yang di sebelumnya juga udah gue sampein, kalau kita mesti sadar kita itu sebagai organisasi ataupun pribadi, kita megang data sensitif apa. Itu harus kita jaga benar-benar. Tadi kalau bisa dimonitor sama Indonesia bagus, tapi kan kenyataannya nggak bisa tuh. Masih banyak yang nggak ketahuan. Karena di Indo kan attack-nya juga ya orang Indonesia melakukan serangan ke Indonesia sendiri. Habis itu dijual gitu kan keluar. Ntar dia nggak berasa kalau tiba-tiba kita perang lagi gitu kan. Data itu dia yang ngeluarin sendiri. Padahal dia yang ngeluarin untuk fitnya orang atau negara lain musuh kita gitu kan. Sama itu. Makanya tadi kalau dibilang cyber war-nya akan terus jalan, pasti terus jalan. Pasti terus jalan. Nggak akan berhenti itu sih harusnya. Jadi kira-kira kalau misalnya sampai terjadi serangan cyber
ke Indonesia dan juga eksploitasi dengan perang informasi. Kita gimana kira-kira sekarang ini? Kalau dalam kondisi saat ini habis sih. Aduh serem. Tapi para pemirsa sekalian, kami bukan bermaksud fearmongering, tapi ini adalah potret yang ingin kami sampaikan bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki dan kita bangun dari sisi keamanan cyber kita ya. Iya. Kita ngelihatnya dari potret data breach aja lah. Itu paling gampang kelihatan. Walaupun mungkin yang awam ya nggak ngelihat beritanya, tapi yang di bidang IT ataupun khususnya di security pasti bisa ngelihat gimana data kita diperjualbelikan gitu ya. Gimana mungkin kita juga bisa nemuin yang tidak berbayar gitu. Jadi ada yang diperjualbelikan, terus ada juga yang mungkin dikasih gratis. Dan ketika kita lihat datanya itu signifikan datanya. Oke. Ya jadi ya tadi kalau misalkan dalam kondisi saat ini ya dengan tidak ada pertahanan, ya kita kan nggak pernah bilang ada statement dari Indonesia punya cyberdome. Kan nggak ada, cuma melakukan pencegahan, sudah melakukan ini. Cuma kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Mungkin dari BSSN juga setiap ini ngeluarin ya data ada vulnerability apa aja, kerentanan apa aja gitu ya tiap tahun, terus dia melakukan awareness. Cuma kan nggak tahu itu sampai sejauh mana di bawah, apakah memahami atau diimplementasikan. Yang paling gampang mungkin kalau kita udah sama-sama tahu gitu ya Bang, ketika dari mereka ngasih laporan ini ada kerentanan nih di salah satu kementerian misalkan, kan belum tentu kementerian itu mau perbaiki gitu. Jadi masih ada ya ego sektoral masing-masing mungkin. Selain ego sektoral juga kadang-kadang itu kalau diperbaiki layannya harus down dulu kan. Nah itu jadi ya gitulah kondisinya di kita. Jadi kalau tadi dibilang saat ini gimana kalau saya berwar, ya habis Bang. Habis. Oke, kita bukan mencoba untuk melakukan fearmongering, tapi itu adalah realita yang ingin kita sampaikan. Dan nanti di tayangan-tayangan video lainnya kita akan mulai bahas perang-perang cyber yang terkait dengan Indonesia mungkin. Atau mungkin kita akan bahas berbagai macam isu-isu terkait dengan cyber intelligence. Dan kita akan selalu mengusahakan agar ini tidak terlalu masuk ke hal yang teknikal ya Mar ya. Karena tujuan kita agar orang tercerahkan sebenarnya. Betul. Jadi nggak... ya mungkin kalau bahas teknikal ada di channel kita tapi di kategori yang lain nih. Betul. Itu ada bahas teknis juga kita. Cuma kalau di diskusi ini kita hanya bahas ya mungkin potret dari kejadian lah gitu. Oke pemirsa, mungkin diskusi ini menutup seri terkait Hamas versus Israel. Nantikan video-video lain dari kami dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah kesadaran akan pentingnya cyber security di Indonesia. Terima kasih.